Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Bab 224-226 Jatuh Cinta. Dengan sepatu hak tingginya, sosok merah dan putih berdiri dengan menawan di depan semua orang dari kelas 11 tahun kedua. Seluruh kelas hening selama 3 detik. Satu persatu, siswa laki-laki tampak seperti telah disuntik dengan darah ayam. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Sementara itu, para gadis tercengang, seolah-olah tidak ada yang menyangka bahwa siswa magang baru adalah mereka berdua. Ya Tuhan, apakah guru Gao bercanda? Apa yang kulihat? Mia Fang, Lanakin, bagaimana mungkin, cepat cubit aku sedikit, mungkinkah tahun terakhir sekolah menengah kita akan ditemani oleh dua wanita cantik ini? Aku akan pingsan karena bahagia. Itu benar, siapa lagi kalau bukan Dewi Salju Mia Fang dan si cantik boneka porselen Lanakin. Mereka berdua berpakaian sangat keren selama hari musim panas yang terik, terutama ketika rok pendek merah menyala Lanakin tampak begitu menarik perhatian. Semua siswa kelas 11 tahun kedua hampir meneteskan air liur. Tak satu pun dari kedua gadis cantik di sekolah itu yang kalah dari Lin Sailing, atau bahkan lebih dari Lin Sailing dalam hal berdandan. Saat ini, Kevin Ye duduk di kursinya sendiri. Ia bingung dan berpikir dalam hati, apa yang sebenarnya dilakukan kedua gadis kecil ini. Bukankah Mia Fang sudah diterima di Universitas Yanjing? Ia bahkan tidak perlu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, jadi mengapa ia memilih untuk mengambil kelas itu? Ketika Lin Sailing, yang duduk di samping Kevin Ye, melihatnya, ekspresinya langsung menjadi jelek. Ia menundukkan kepalanya, dan melirik Kevin Ye dengan mata yang samar-samar terlihat, seolah-olah ia merasakan ancaman yang tak tertandingi. Ya Tuhan, itu benar-benar Lanakin dan Mia Fang. Apa yang terjadi? Benar. Lanakin selalu menjadi siswa terbaik di kelompok kelas 3. Mengapa ia memilih untuk menyela? Dan Mia Fang. Dibandingkan dengan kegembiraan para lelaki, para gadis di kelas 11 jauh lebih realistis. Banyak tatapan gadis mulai melirik Kevin Ye. Fakta bahwa Mia Fang adalah tunangan Kevin Ye sudah diketahui oleh semua orang, dan tidak dianggap sebagai rahasia. Lanakin, yang juga seorang gadis cantik di sekolah, juga tampaknya telah melakukan tindakan cinta terhadap Kevin Ye, dan beberapa gadis dengan indera keenam yang sangat kuat segera menghubungkan peringkat keduanya dan Kevin Ye. Harus dikatakan bahwa intuisi seorang gadis selalu akurat. Baik Mia Fang maupun Lanakin datang untuk Kevin Ye. Sejak kedua gadis itu memasuki kelas, mata mereka tidak pernah lepas dari Kevin Ye, menatapnya dengan senyum yang bukan senyum, seolah mengatakan bahwa mereka pasti akan memakan Kevin Ye. Tepuk-tepuk, di tengah keributan, suara tamparan Selin Gao terdengar sekali lagi. Harus dikatakan bahwa guru Selin Gao yang bertugas cukup berwibawa. Setelah dia berbicara, seluruh kelas kembali hening, dan tatapan semua orang sekali lagi tertuju pada Selin Gao. Baiklah, para siswa. Sepertinya kalian sudah tidak asing lagi dengan kedua siswa baru ini. Namun, menurut peraturan kelas 11 kami, siswa baru harus memperkenalkan dirinya sendiri. Dengan itu, tatapan Selin Gao beralih ke arah Lanakin dan Mia Fang. Mia Fang juga tidak sopan. Dia melangkah maju terlebih dahulu, dan berkata kepada seluruh kelas sambil tersenyum, "Halo, saya Mia Fang, tunangan Kevin Ye. Kami akan menghabiskan tahun depan bersama semua orang. Silakan nikmati pertunjukannya." Kata-kata Mia Fang sederhana dan jelas. Dia hanya bermaksud satu hal, yaitu menyatakan kedaulatannya. Yang berada di tahun kedua sekolah menengah atas, juga tercengang. Tampaknya dalam semua pengajaran Selin Gao selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat orang yang memperkenalkan diri dengan cara seperti itu. Namun, identitas Mia Fang istimewa, jadi dia tidak bisa berkata banyak, dan hanya bisa tertawa getir. Adapun anak laki-laki di bawah, mereka hanya bisa saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Selanjutnya, giliran Lanakin. Lanakin berkata dengan cara yang bahkan lebih tidak terkendali daripada Mia Fang, "Halo semuanya, saya Lanakin, pacar Kevin Ye. Tolong jaga aku." Dalam sekejap, kelas menjadi gempar. Seorang tunangan dan seorang pacar. Apa yang sebenarnya dilakukan kedua gadis cantik sekolah ini? Ini tidak tampak seperti sebuah adegan, melainkan pertunjukan dialog. Pada saat ini, Lin Sailing menundukkan kepalanya lebih dalam, mencibirkan mulutnya, tangan kecilnya basah oleh keringat. Namun pada saat ini,
Lin Sailing merasakan telapak tangan yang kuat memegang telapak tangannya sendiri. Telapak tangan itu sangat hangat, membuat orang merasa nyaman. Mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa pemilik telapak tangan ini bukanlah Kevin Ye, tetapi siapa lagi. Lin Sailing tidak tahu apa yang Kevin Ye coba katakan dengan memegang tangannya, tetapi dia merasakan jari-jarinya gemetar, dan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Menghadapi kedua nona muda yang sama sekali tidak mengikuti akal sehat ini, Selin Gao tidak punya pilihan selain berteriak, "Baiklah, baiklah, Lanakin, Mia Fang, selamat datang di kelas 11 SMA tahun kedua. Sekarang, silakan kembali ke tempat duduk kalian, kita akan melanjutkan belajar mandiri." Keduanya mengangguk ke arah Selin Gao pada saat yang sama, lalu berjalan menuruni panggung. Meskipun Mia Fang dan Lanakin telah menyatakan hubungan mereka, masih ada beberapa anak laki-laki di kelas yang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Lanakin dan Mia Fang. Bahkan ada beberapa orang yang berani melambaikan tangan pada kedua wanita cantik itu dan berkata, di sini, siswa Qin, Fang, ada beberapa kursi kosong di sini. Saya punya tempat di sini, saya juga punya tempat di sini. Pertama, Lanakin tersenyum main-main, dan kemudian, dia berkata kepada sepasang anak laki-laki di belakang Kevin Ye, rekan-rekan siswa, kami ingin duduk di sini. Aku tidak tahu apakah kau bisa memberikan posisi ini kepadaku dan Mia Fang. Menyadari bahwa kedua gadis itu sedang berbicara kepadanya, ekspresi seperti babi segera muncul di wajah mereka. Bagaimanapun, kekuatan membunuh seorang wanita cantik cukup mengerikan. Mereka berdua buru-buru berkata, tentu. Sambil berbicara, mereka berdua mengemasi barang-barang mereka. Tidak lama kemudian, mereka berdua mengeluarkan buku pelajaran mereka dan memberikan tempat duduk mereka kepada Lanakin dan Mia Fang. Mampu membuat dua gadis cantik dari sekolah itu duduk di tempat mereka dulu adalah semacam kehormatan tersendiri. Melihat bahwa kedua anak laki-laki itu dengan bijaksana menyerahkan tempat duduk mereka, Lanakin kemudian menarik Mia Fang masuk. Lanakin duduk tepat di belakangnya, sementara Mia Fang duduk tepat di belakangnya. Tempat ini cukup bagus bagi Mia Fang untuk melihat wajah Kevin Ye dari samping. Lanakin terkikik, setelah duduk, dia tidak pernah berhenti. Jari kelingkingnya terus menggambar sesuatu di punggung Kevin Ye, seolah-olah dia sangat asyik melakukannya. Di sisi lain, Selin Gao, yang berdiri di panggung, wajahnya penuh garis-garis hitam, dan berpikir bagaimana kedua nona muda ini bisa ada di sini untuk belajar. 225 peringkat hitam 42 Lou Tianzeng. Intervensi Mia Fang dan Lanakin memang membawa sedikit kejutan bagi siswa kelas 11 SMA tahun kedua. Bagaimanapun, kedua gadis cantik di sekolah itu telah mengatakan semuanya dengan jelas, yang satu adalah tunangan Kevin Ye, dan yang satunya lagi adalah pacar Kevin Ye. Kevin Ye yang sekarang bukanlah orang bodoh yang bisa diganggu lagi. Dia adalah yang terkuat di SMA, dengan banyak penggemar. Dan Lanakin tidak ada di sini untuk belajar, mereka ada di sini untuk Kevin Ye. Kalau tidak, mengapa seorang tiran sekolah yang dengan kuat duduk di puncak kelompok tahun SMA, seorang siswa yang telah diterima di Universitas Yanjing terlebih dahulu, bersedia untuk tetap berada di peringkat sampai dia mencapai tahun kedua SMA. Dalam seluruh 2 sesi belajar mandiri, jari-jari Lanakin tidak pernah berhenti menggambar sesuatu di punggung Kevin Ye. Sebagai orang yang dimaksud, Kevin Ye secara alami tahu apa yang tertulis di punggungnya dengan menggunakan jarinya. Wajahnya hanya menunjukkan sedikit senyum, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Tetapi bagi Lin Sailing, sejak Mia Fang dan Lanakin tiba, dia merasa tidak nyaman. Dia menundukkan kepalanya sesekali untuk merenung, dan sesekali dia mendongak dengan malu-malu untuk melirik Kevin Ye. Pada saat ini, Mia Fang, Lanakin, dan Lin Sailing dengan erat melingkari Kevin Ye dalam keadaan hangat dan lembut. Namun, kedatangan Mia Fang dan Lanakin hanyalah selingan dalam karir sekolah menengah Kevin Ye. Mengenai sikap Mia Fang dan Lanakin, Kevin Ye juga mengalami perubahan halus. Bagaimanapun, dia masih sedikit bersemangat ketika dia tahu bahwa mungkin saja mereka berdua bereinkarnasi dari pemilik 12 bunga. Hanya sampai Kevin Ye yakin dengan identitas mereka, dia tidak akan bertindak gegabah. Begitu saja, dia membiarkan alam mengambil jalannya dan menikmati kehidupan sekolah menengahnya. Sebenarnya, itu adalah hal yang cukup baik. Di tahun kedua sekolah menengah saat ini, hanya Qiao Yu yang memiliki ekspresi acuh tak acuh dan kepala penuh api. Sampai sekarang, dia masih tidak bisa mengerti mengapa semua gadis cantik sekolah ini begitu rendah hati, ingin mengelilingi Kevin Ye. Seolah-olah dia telah dirasuki. Tentu saja, Qiao Yu saat ini, karena masalah dengan Zhang Xiaohua terakhir kali,
telah kehilangan semua muka di sekolah, dan tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melawan Kevin Ye. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengatakan bahwa anggurnya asam, tetapi dia tidak berani membuat gerakan sedikit pun. Di satu sisi, Kevin Ye dikelilingi oleh wanita cantik, menikmati sore yang tak berujung dengan santai. Di sisi lain, polisi wanita cantik kita, Mo Lan, sudah sangat cemas. Tidak apa-apa jika dia tidak berhasil menyelesaikan interogasi terhadap bandit Lao Liu dalam semalam, tetapi ketika hampir tengah malam, Mo Lan menerima laporan lain, yang menyatakan bahwa puluhan mayat telah ditemukan pada saat yang sama di bukit kecil di pinggiran Linhai dan pabrik terbengkalai di bagian timur Linhai. Hal ini membingungkan Mo Lan untuk sementara waktu. Angjal berdiri di tengah reruntuhan dan melihat mayat-mayat di tanah. Meskipun mayat-mayat ini tidak menakutkan, masih ada puluhan dari mereka. Kapan Mo Lan, yang baru saja lulus dari Akademi Kepolisian, pernah melihat pemandangan seperti itu? Tim Mo, mayat-mayat itu sudah dihitung. Totalnya ada 42, dan semuanya dibunuh oleh seseorang yang menggunakan senjata tajam untuk menggorok leher mereka. Itu persis sama dengan mayat-mayat di atas Gunung Langya. Aku curiga, Mo Lan melihat ke arah penegak hukum polisi kriminal di bawah tangannya dan berkata, kamu curiga bahwa mereka semua dibunuh oleh satu orang. Ya. Meskipun aku tidak percaya dugaan ini, tetapi selain dari situasi ini, itu tidak menjelaskan apa yang sedang kita lihat sekarang. Mo Lan merenung sejenak dan berkata, mengesampingkan segalanya, situasi yang paling mustahil mungkin adalah kebenaran. Tim Mo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mo Lan berkata tanpa ragu, beritahu semua anggota polisi untuk melindungi kedua sisi tempat kejadian dan menunggu kedatangan pemeriksa medis. Berhenti sejenak, Mo Lan melanjutkan, karena ada hubungan yang tidak diketahui antara kedua kasus ini, mari kita mulai dari sini. Pasang semua foto orang yang meninggal, dan cari tahu siapa orang-orang ini. Ya, aku akan segera melakukannya. Saat dia mondar-mandir di pabrik yang terbengkalai itu, Mo Lan merasakan kepalanya sakit. Saat ini, dia seperti anak kecil yang tidak dapat menemukan arah. Kematian 40 hingga 50 orang jelas merupakan kejahatan besar di Jiangnan. Namun, apapun yang terjadi, Mo Lan tidak percaya bahwa pembantaian ini dilakukan oleh orang yang sama. Jika benar-benar ada orang seperti itu di dunia ini yang dapat datang dan membunuh 40 hingga 50 orang ini tanpa jejak, maka orang ini benar-benar mengerikan. Tidak lama setelah itu, ahli patologi tiba. Mereka mengenakan jas putih dan telah memeriksa semua mayat sebelum membawanya kembali ke Biro Kedokteran Forensik. Kepala Sekolah Zhang, kapan hasil percobaan akan dirilis? Mo Lan melihat ke jalan tua biro pemeriksa medis. Kepala sekolah Zhang mendorong kacamatanya dan berkata, Ketua Tim Mo, Anda dapat bersantai. Situasi spesifik akan keluar dalam sehari, kami akan langsung menyerahkan hasilnya ke kepolisian kriminal. Baiklah, terima kasih, Kepala Sekolah Zhang. Sambil mendesah sedih, dia melihat mobil departemen pemeriksa medis perlahan pergi. Mo Lan mendesah, sepertinya Linhai akhir-akhir ini tidak begitu damai. Mo Lan melambaikan tangannya, mundur. Satu demi satu mobil polisi perlahan melaju kembali ke kantor polisi kota. Saat ini, Biro Kota Linhai juga sangat sibuk. Dengan kasus besar yang terjadi di Linhai, bukan hanya polisi kriminal kecil yang sibuk. Bagaimanapun, semua hal dalam masyarakat modern dilakukan secara terkoordinasi. Begitu Mo Lan kembali, dia berkata, Tim Mo, kalian sudah kembali. Bos sedang mencari kalian sekarang. Kakak yang juga sudah kembali, mereka semua menunggu kalian di kantor. Baiklah, aku pergi sekarang. Mendengar bahwa kakak yang telah kembali, Mo Lan menjadi bersemangat. Di sini, dapat dikatakan bahwa Mo Lan tidak mengagumi siapapun kecuali bosnya, Yang Jun. Legenda mengatakan bahwa Yang Jun telah kembali dari masa pensiunnya di Yanjing. Dia dulu bekerja untuk suatu organisasi misterius di Yanjing. Tanpa menahan diri, Mo Lan segera berjalan ke pintu kantor kepala biro dan masuk. Duduk di tengah kantor adalah seorang sosok paruh baya yang tampak sama. Namun, wajahnya tidak terlihat begitu baik saat ini. Bagaimanapun, semua orang menginginkan wilayah mereka sendiri menjadi sangat jelas, dan tidak seorang pun menginginkan hal yang mengerikan seperti itu terjadi. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka yang memiliki kehidupan politik. Lan Lan, kau kembali. Pria paruh baya itu berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 30 tahun berdiri di samping pria paruh baya itu. Anak muda itu mengenakan seragam polisi, dan cahaya di matanya tertahan. Dia tampak sangat tampan. Menatap foto di tangannya,
pemuda itu tidak mengatakan sepatah kata pun saat alisnya menjadi semakin dalam. Molan mengangguk ke arah pria paruh baya itu, lalu berjalan ke arah pemuda itu dalam beberapa langkah, sambil tertawa, "Saudara Yang, kau kembali." Pemuda itu mendongak dan tersenyum pada Molan, "Lan kecil, lama tak berjumpa. Aku tak pernah menyangka bahwa saat aku pergi jalan-jalan, kau sudah menjadi wakil kapten polisi kriminal kita." Molan langsung terkejut, lalu mengangkat kepalanya dan memberi hormat, "Wakil kapten polisi kriminal." Molan melapor kepada Kapten Yang. Baiklah, gadis kecil." Yang Jun menatap Molan dengan penuh kasih sayang, seolah-olah dia sedang menatap adik perempuannya. Pria paruh baya itu merasa sangat tidak nyaman dengan ejekan di antara kedua pemuda ini. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Junzi, Lan, jam berapa sekarang, mengapa kalian berdua masih berpikiran terbuka?" Tahun ini, aku tidak tahu kejahatan macam apa yang telah kulakukan, tetapi semua ngengat ini. Pertama perampokan perhiasan, sekarang pembunuhan berantai. Kamu bilang aku akan pensiun dalam beberapa tahun, jadi kamu tidak bisa membiarkanku merasa damai dan tenang. Setelah berhenti sejenak, pria paruh baya itu melanjutkan, "Junzi, kamu telah menatap foto-foto itu selama lebih dari setengah jam." Yang Jun tertawa getir saat dia meletakkan foto-foto itu di tangannya. Molan segera naik untuk melihat semua foto, semuanya adalah informasi langsung dari tempat kejadian perkara, jadi dia tidak terkejut. Hanya saja pada saat itu, mata Molan yang bersemangat menatap Yang Jun, seolah-olah dia berharap pria misterius ini dapat menciptakan keajaiban lain. Pria paruh baya itu juga menatap lurus ke arah Yang Jun. Meskipun dia adalah kepala polisi kota, jika dibandingkan dengan memecahkan sebuah kasus, dia tidak sebaik Yang Jun. Yang Jun terdiam cukup lama, sebelum menghela napas. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan setelah 6 tahun, aku benar-benar dapat menemukan jejak mereka lagi. Betapa tidak terduganya itu." Menghadapi gumaman Yang Jun, pria paruh baya dan Molan sama-sama tercengang, "Saudara Yang, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu siapa pembunuhnya?" Yang Jun mengangguk dan berkata, "Kurasa aku tahu sedikit. Lagi pula, aku terlalu akrab dengan senjata pembunuh ini." Pria paruh baya itu menjadi tenang dan segera berdiri. "Oh, Junzi, kamu tahu senjata ini, cepat beritahu aku, cepat beritahu aku." Yang Jun menghela napas dalam-dalam, seolah-olah dia sangat enggan mengenang masa lalu yang mengerikan itu. "Jika mataku tidak buta, senjata pembunuh ini disebut Diamond Lock, sangat tajam, dan hanya dengan sedikit kekuatan, itu dapat memotong leher seseorang." Buk. Molan mundur selangkah dengan ngeri, dan berkata dengan tidak percaya, "Saudara Yang, apa yang kamu katakan adalah bahwa pembantaian ini sebenarnya dilakukan oleh satu orang, kan?" "Itu benar, hanya satu orang." Tidak mengherankan bahwa orang ini dapat melakukan hal seperti itu. Yang Jun tertawa getir, 6 tahun yang lalu, dia sudah menduduki peringkat sebagai salah satu dari 50 pembunuh teratas di dunia daftar hitam. Daftar hitam dunia. Baik itu pria paruh baya atau Molan, tidak ada dari mereka yang pernah mendengar apa yang dikatakan Yang Jun sebelumnya. Namun, mereka masih berani bertanya, karena rahasia-rahasia ini kemungkinan besar terkait dengan organisasi misterius yang pernah dilayani Yang Jun di masa lalu. Begitu rahasia itu terungkap, entah apa yang akan terjadi. Mengepalkan tangannya erat-erat, Yang Jun terus bergumam pada dirinya sendiri. Benar sekali. Daftar hitam dunia. Kalau tidak salah, namanya Lou Tiancheng, seorang pembunuh yang menduduki peringkat 42 daftar hitam. Hanya saja 6 tahun lalu, dia dicari oleh aliansi polisi dunia dan menghilang setelah terluka parah. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah 6 tahun, dia benar-benar akan muncul lagi. 6 tahun lalu, angka ini terus berputar di benak Molan. Molan yang ganas mengangkat kepalanya dan menatap Yang Jun yang tak terbatas, seolah-olah orang ini adalah Yang Jing yang pergi 6 tahun lalu, dan datang ke Lin Hai. Molan langsung curiga bahwa mungkin ada hubungan antara keduanya. Bab 226. Hanya dengan memikirkannya tidak ada yang namanya mustahil. Fajralok, Blacklist, semua hal yang belum pernah terdengar ini mendarat di kota yang relatif kecil ini dengan posisi yang aneh, menyebabkan gelombang ketakutan meningkat. Namun, ketakutan ini hanya dirasakan terhadap eselon atas Lin Hai. Membunuh puluhan orang dalam satu malam, hal yang mengerikan seperti ini tidak dilaporkan oleh media Lin Hai, bahkan jika mereka mau, mereka tidak memiliki kekuatan seperti ini. Ini karena berita tentang insiden ini telah ditutup sepenuhnya pada saat pertama. Pada hari kedua setelah pembantaian,
semua organ keamanan publik Lin Hai diaktifkan, mencari seluruh kota dengan foto satu orang. Orang di foto itu jelas tidak lain adalah nomor 4, Lou Tiancheng. Meskipun itu hanya tebakan Yang Jun bahwa Lou Tiancheng adalah pembunuhnya, ini adalah satu-satunya petunjuk. Oleh karena itu, polisi Lin Hai hanya bisa berpegang pada garis ini dan tidak melepaskannya, berharap bahwa mereka dapat membuat terobosan pada garis ini. Namun, Lin Hai adalah kota dengan populasi puluhan juta, dan mencari pembunuh di antara begitu banyak orang tidak diragukan lagi seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Namun saat ini, pembunuh nomor 4 kita, ahli ke-42 dari daftar hitam, tampaknya tidak merasa situasinya serius. Saat ini dia sedang malas minum teh di bawah pengawasan polisi di sebuah kedai teh di Lin Hai. Lou Tiancheng masih berpakaian hitam, dan wajahnya yang keriput memperlihatkan sedikit senyum mengejek. Saat ini, orang yang duduk di seberang Lou Tiancheng tidak lain adalah pria parubaya yang tampak muram di lantai 5 peringkat naga dan harimau. Keduanya saling memandang cukup lama sebelum nomor 5 berbicara. Kakak keempat, sepertinya agak berlebihan membunuh begitu banyak orang demi 5 juta, bukan? Jika masalah ini sampai padamu, tempat pertama pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Lou Tiancheng tertawa meremehkan, merentangkan tangannya, dan berkata, serahkan kembali. Kalau begitu serahkan kembali. Alasan saya bergabung dengan peringkat naga dan harimau adalah untuk mendapatkan uang, sekarang karena saya tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan, tentu saja saya harus mencari uang tambahan. Jadi bagaimana jika orang-orang dari Yanjing mengetahuinya? Bagaimanapun juga, saya adalah seorang ahli di tahap gajah naga, tidak mungkin mereka masih bisa mengirim orang untuk membunuh saya. Dia dan Lou Tiancheng sudah saling kenal lebih dari sehari, jadi dia tahu tentang temperamennya yang nomor 5. Orang ini tidak pernah dibatasi oleh siapapun, dan di matanya, yang ada hanyalah uang. Demi uang, Lou Tiancheng bisa melakukan apa saja. Nomor 5 menghela napas panjang dan melanjutkan, kakak keempat, sepertinya kau belum menyadari betapa seriusnya situasi ini. Sekarang polisi Lin Hai telah fokus padamu, mereka mencari jejakmu di seluruh Lin Hai. Sambil mendesah, nomor 5 terus memutar matanya ke arah Lou Tiancheng dan berkata, tapi aku masih tidak mengerti satu hal. Berdasarkan kultivasi dan metode pembunuhanmu, bagaimana polisi sampah itu bisa mengidentifikasimu sebagai pembunuh begitu cepat? Lou Tiancheng tertawa, dan melengkungkan bibirnya, Lao Wu, apa yang tidak bisa aku mengerti? Karena ada seseorang yang kukenal di Lin Hai, seorang kenalan lama. Ini bukan pertama kalinya aku bertarung dengannya, dan senjataku sangat istimewa. Kenalan lama. Nomor 5 terkejut, matanya terbuka lebar saat dia menatap Lou Tiancheng dengan tidak percaya, kakak keempat, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah kau melakukannya dengan sengaja tadi malam? Nomor 5 tidak bodoh. Tidak mungkin Lou Tiancheng membunuh seseorang yang dikenalnya secara terbuka meskipun mengetahui tentang orang-orang di Lin Hai. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Lou Tiancheng sengaja membunuh mereka tadi malam untuk menunjukkannya kepada seseorang. Lou Tiancheng tertawa dan berkata, baiklah, Lao Wu, berhentilah menebak-nebak. Ini dendam pribadiku, dendam pribadi sebelum aku bergabung dengan peringkat naga dan harimau. Ini tidak ada hubungannya denganmu dan peringkat naga dan harimau. Nomor 5 menundukkan kepalanya dan mendengus, baiklah, aku tidak akan bertanya tentang masalahmu. Tapi jangan menarik kembali apa yang kau janjikan padaku. Transaksi yang kita lakukan di Lin Hai ini melibatkan tokoh-tokoh penting Yanjing, jadi kita tidak boleh kalah. Suara 5 melanjutkan, karena kau membuat seluruh Lin Hai-mu menjadi tegang dan waspada kemarin, rencana kita sekarang perlu diubah dan kita harus melanjutkannya. Aku tidak ingin terlalu banyak masalah, jadi setelah masalah ini terselesaikan, aku akan kembali ke Yanjing. Kau juga tidak perlu menunda lebih lama di sana. Tempat bernama Lin Hai ini, membuatku selalu memiliki firasat buruk. Lou Tiancheng tertawa sambil menyingkirkan abu di tangannya. Aduh, Lao Wu, aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, kau masih akan begitu berhati-hati. Sebagai seorang manusia, kau harus melakukan apapun yang kau inginkan dan memainkan permainanmu sendiri. Nomor 5 menggerutu dan tidak menerima kata-kata Lou Tiancheng. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang baik satu sama lain, perspektif mereka benar-benar berbeda. Namun, Lou Tiancheng mencibir dan melanjutkan, baiklah, berhentilah menunjukkan wajah pahit seperti itu sepanjang hari. Tenang saja, aku tidak akan menunda urusanmu. Beritahu aku kapan kamu senggang, aku pasti akan datang tepat waktu. Itu yang terbaik. Nomor 5 cepat-cepat menyesap tehnya dan bangkit untuk pergi. Berkata dengan nada sinis sekali lagi,
Lao Wu, aku orang miskin, ingatlah untuk membayar utangmu. Dasar kikir. 4 nomor 5 sambil menundukkan kepalanya. Namun, dia tetap patuh menyelesaikan perhitungan sebelum pergi. Sambil merokok dan minum teh, Lou Tiancheng bahkan tidak menoleh. Dia hanya tertawa jahat, Lao Wu ini sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menikmati hidup, aku benar-benar tidak tahu untuk apa dia menginginkan begitu banyak uang. Lou Tiancheng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terus bersenandung sambil menyeruput tehnya. Tidak seorang pun akan mengira bahwa pelaku yang telah membunuh puluhan orang kemarin masih memiliki suasana hati untuk duduk di dalam bar teh kecil Lin Hai dan mencicipi teh mereka. Jika polisi bunga Molan dapat melihat pemandangan ini, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan melompat dan berteriak. Sayang sekali polisi bunga kita, Molan, tidak dapat melihat pemandangan ini. Karena Molan masih berada di tengah-tengah kantor polisi, membandingkan dan memproses dokumen yang tak terhitung jumlahnya. Sial, ada begitu banyak orang. Apa motif pembunuh itu? Mengapa dia membunuh begitu banyak orang sekaligus? Ini tidak masuk akal. Molan bergumam sambil membolak-balik dokumen di tangannya. Saat ini, dia sangat marah. Namun, Yang Jun yang berada di samping Molan tampak jauh lebih santai. Sambil memegang secangkir kopi, dia melihat keluar dengan mata kosong, dan hanya tersenyum tipis ketika mendengar beberapa keluhan Molan. Molan, jangan cemas. Kamu tidak boleh cemas dalam menangani kasus seperti ini. Berhenti sejenak, Yang Jun meletakkan cangkir di tangannya dan terus tertawa, Lou Tiancheng ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat, akan sangat sulit untuk memulai dari motif untuk membunuh. Oleh karena itu, prioritas utama kita saat ini adalah menemukan Lou Tiancheng dan menangkapnya. Orang ini terkenal karena kelicikannya. 6 tahun yang lalu, markas gabungan polisi dunia telah membiarkannya melarikan diri pada saat yang sama. Kali ini, kita semua sendirian, jadi akan lebih sulit untuk menghadapinya. Aku tidak percaya bajingan ini bisa terbang di langit dan melarikan diri ke tanah. Molan mendengus dingin, dan berkata dengan jijik. Yang Jun tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, berpikir, bukankah orang ini pandai terbang di langit dan terbang di tanah? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kantor. Itu adalah ketukan yang sangat mendesak, buk 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 buk. Ekspresi Yang Jun segera berubah saat dia berteriak dengan cemas, masuk. Kemudian, dia melihat seorang polisi muda berjalan masuk dari pintu. Dia melirik Yang Jun, lalu menatap Molan yang sedang bekerja di meja, dan berkata dengan hormat, Tim Yang, Tim Mo, ekspresi Yang Jun langsung berubah tidak acuh, dan malah menjadi tajam dan cemas, apa yang terjadi, apakah kalian sudah menemukan jejak tersangka? Meskipun Yang Jun tadi bersikap malas, mungkin saja dialah satu-satunya orang di seluruh Lin Hai yang mengetahui betapa mengesankannya Lou Tiancheng, jadi ketika ada angin atau rumput yang menyentuh wajah Yang Jun, dia langsung menegang. Penampilannya seperti singa yang hendak menerkam ke medan perang, membuat polisi muda di pintu itu gemetar ketakutan. Katakan sesuatu, mengapa kalian berdiri di sana? Yang Jun berkata dengan marah. Oh, ya, begini. Kapten Yang, kami tidak menemukan jejak tersangka, tetapi baru saja, kami menerima pesan dari Departemen Informasi yang mengatakan bahwa kami telah menemukan informasi korban. Oh, hati Yang Jun tiba-tiba menjadi tenang. Molan kemudian berdiri dari tempat duduknya dan berkata, kami sudah memiliki identitas korban. Cepat, beritahu kami siapa sebenarnya mereka. Ya, Tim Mo. Polisi muda itu menganggukkan kepalanya dan berkata, kemarin, kami menemukan 2 kelompok orang yang sudah meninggal. Satu kelompok berada di bukit di perbatasan antara Lin Hai dan Laut Timur, dan yang lainnya berada di pabrik yang terbengkalai. Kedua kelompok orang ini adalah penduduk asli Lin Hai atau dari Laut Timur. Akan tetapi, mereka semua memiliki identitas yang sama, yaitu, mereka semua tergabung dalam sebuah geng yang disebut Mad Bull. Molan terkejut sejenak, dan berkata dengan heran, mereka adalah anggota geng itu. Ya, mereka semua adalah anggota geng. Geng Mad Bull adalah salah satu dari 3 orang besar di Laut Timur, karena wilayahnya dekat dengan Lin Hai, jadi mereka juga memiliki kekuatan di Lin Hai. Saat polisi muda itu berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan melanjutkan, oh, benar Tim Mo. Kami telah membandingkan dan melacak 6 mayat yang ditemukan di puncak gunung melalui teknik pengawasan. Kami telah menemukan dan menemukannya, menemukan apa? Tanya Molan. Kami menemukan bahwa mereka bersama dengan Lao Liu yang kau bawa kembali. Kemungkinan besar mereka adalah tersangka yang melarikan diri dari perampokan perhiasan Golden Jade.
Jadi kami memeriksa identitas Lao Liu di sepanjang jalan dan menemukan bahwa dia juga anggota geng Banteng Gila. Sekarang pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa pembunuhan di puncak gunung adalah kasus pembunuhan di pabrik terbengkalai. Mo Lan tercengang di tempat. Dia tidak pernah menghubungkan kasus pembunuhan ini dengan kasus perampokan perhiasan. Geng Banteng Gila, perampokan perhiasan, pembunuhan, ketiga hal ini tidak ada hubungannya satu sama lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang Jun berdiri di samping dan tertawa tak berdaya. Mo Lan, terkadang hal-hal terjadi seperti ini. Hanya kamu yang bisa memikirkannya, tidak ada yang tidak mungkin.